Halo Viewer Indonesia, kembali lagi bersama saya Devo di channel View Indonesia. Ya, mungkin kalian bingung kalau kalian mau beli kamera second, apa aja sih yang harus dicek? Nah, yang pertama pasti kalian harus mengetahui kebutuhan kalian itu di bidang videografi ataupun fotografi. Kalau masih ragu, coba aja kalian sewa dulu di View Kamera. Yang pertama kita ke pengecekan. Apa aja sih yang dicek? Yang pertama pastinya bodinya. Kita lihat apakah ada lecet atau retak di bagian bodinya, apakah catnya itu udah pernah dicat ulang atau catnya masih ori. Kita lihat juga di lensanya atau di sensornya apakah bermasalah, seperti biasanya jamur atau enggak lecet, biasanya itu pengaruh banget, apalagi kalau di bagian vital seperti sensor maupun lensa. Nah, beberapa hal yang lainnya kita cek juga di bagian dalam-dalamnya, seperti di baterai kameranya, di tempat baterai atau enggak di tempat untuk memory card, apakah dia kotor atau tidak, karena itu dapat mempengaruhi kalian ketika memasukkan baterai atau membaca memorinya. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi. Nah, apa aja sih yang dicek biasanya di kamera? Biasanya kalian bakal ngecek apa tombol-tombolnya yang utama. Nah, apakah tombol-tombolnya itu berfungsi atau tidak, apakah dia agak seret atau enggak, itu bisa kalian cek. Kalau dia punya flash internal, kalian harus cek apakah flashnya itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak, apakah tombol flash itu dia membuat flash itu bakal pop up secara otomatis, itu juga pengaruh banget. Nah, untuk hal lainnya seperti kalau misalnya kamera kalian memiliki fitur touchscreen, kalian bisa cek untuk touchscreen-nya itu apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kalau misalnya kamera kalian memiliki layar fleksibel, itu kalian harus cek fleksibelnya itu apakah masih baik atau tidak, dengan cara kalau dia 90 derajat bisa kita tarik, atau misalnya 180 derajat bisa kita putar, apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak. Karena ada beberapa kamera yang ketika kita pakai biasa dia normal terlihat di layar, tapi ketika flipnya kita gunakan dia bakal mati. Nah, itu biasanya bermasalah di bagian kabel fleksibelnya. Nah, kalau misalnya kamera kalian memiliki fitur WiFi atau Bluetooth untuk memindahkan file dari kamera langsung ke HP atau komputer kalian harus coba tes koneksinya, apakah tes koneksinya itu berjalan dengan baik atau tidak, karena itu udah masuk ke ranah software. Nah, kalau misalnya kalian tidak keberatan dengan hal itu, mungkin fair-fair saja, tapi untuk kebanyakan orang demi kepraktisan biasanya itu juga harus menjadi pertimbangan dalam membeli kamera. Selanjutnya kalian akan pastinya cek untuk autofokusnya, apakah autofokusnya itu bergerak secara bagus atau dia bergerak secara lambat, dengan cara kalian foto, mungkin mengambil beberapa foto untuk mengecek apakah autofokusnya itu bergerak dengan lancar ataupun tidak. Selanjutnya yang pastinya kalian harus cek shutter count. Nah, shutter count ini memang tidak terlalu penting, tapi kalian juga harus mengecek untuk mengetahui seberapa sering ini kamera dipakai sama pengguna sebelumnya. Biasanya shutter count semakin banyak, mungkin kamera itu biasanya semakin tua atau semakin banyak dia bekerja. Kalau misalnya kamera itu dibilang like new, mungkin shutter count-nya mungkin masih sedikit-sedikit. Nah, selanjutnya kita cek bagian boxnya untuk memastikan kamera tersebut adalah pemilik dari penjual yang kalian temui. Karena ada beberapa kasus di mana orang itu menjual milik temannya atau mungkin barang sewaan. Kalian harus mengecek apakah boxnya itu ada atau tidak. Nah, dari box sendiri kalian mengetahui kelengkapan apa saja yang harusnya kalian dapat dari kamera tersebut. Nah, biasanya kalau di boxnya itu ada tertera seperti kalian dapat yang utamanya pasti kameranya. Kalau misalnya ada paket dengan lensa standar, pasti kalian dapat lensa standarnya. Pastinya baterainya juga dapat, chargernya juga dapat, kabelnya juga dapat. Biasanya ada juga yang menyediakan juga langsung strapnya. Nah, seperti itu dia. Nah, di boxnya itu biasanya ada serial number, memastikan apakah box ini milik kamera yang kalian mau beli.
Dengan cara apa? Kalian bisa mencocokkan serial number yang ada di box dengan yang ada di kamera. Kalau memang sudah sesuai berarti benar itu box dari kamera tersebut. Sama satu lagi, kalau kalian misalnya bingung cara cek Shuttercon, itu bisa cek aja di channel ini. Ada teman saya yang akan membahas mengenai Shuttercon itu bagaimana sih cara mengeceknya. Biasanya masing-masing kamera itu memiliki cara-cara yang berbeda untuk mengecek Shuttercon-nya. Tak lupa pula yang terakhir adalah kartu garansi. Apalagi kalau misalnya kata sellernya ini adalah kamera yang baru-baru banget dipakai, biasanya memiliki kartu garansi. Nah, biasanya kartu garansi itu berbentuk kartu seperti ini. Nah, biasanya itu untuk kartu garansi itu ada kartu garansi dari Indonesia, ada juga kartu garansi internasional. Nah, ini yang biasanya jadi membuat kita memikirkan untuk kamera itu ketika rusak apakah mudah atau sulit untuk mengambil garansinya. Kalau memang garansinya dari Indonesia, kita langsung ke pusat distributor yang ada di Indonesia. Kalau internasional, kalian harus mengirim kamera tersebut ke pabrik di mana kamera itu dibuat. Mungkin kalau Sony mungkin ada di Eropa atau di Jepang mungkin. Nah, biasanya ribetnya di situ. Oke, baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan untuk video ini. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang harus kalian cek. Mungkin kalau misalnya ada yang saya sampaikan itu kurang, mungkin bisa kalian tambahin aja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk teman-teman kalian, apalagi teman-teman kalian yang pengen beli kamera second. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau coba-coba kamera, kita selalu terbuka dengan link yang ada di bawah ini. Dan teruslah berkarya. Salam View Indonesia.